Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ukhliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Hadratul muhtaramin, Bapak sekalian, jamaah salat Masjid Ar-Raudhah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah malam hari ini kita masih bisa bersama-sama melakukan sholat jamaah sholat isya dan dilanjutkan untuk pengajian kitab Minhajul Abidin. Mudah-mudahan menambahkan segala hidayah kepada kita semua menuju Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita mulai kajian malam hari ini, marilah kita terlebih dahulu hadrah Fatihah wabil khusus kepada muallif hadal kitab, kepada pengarang kitab Minhajul Abidin, yaitu Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi, kemudian kepada guru-guru kita, kepada kedua orang tua kita, kemudian kepada jamaah Masjid Ar-Raudhah. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini diberikan sebuah rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diridho illahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita mulai kajian malam hari ini dengan meniatkan untuk membaca doa bagaimana menuntut ilmu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri fahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bapak sekalian, minggu yang lalu kita sudah membahas masih di bab awaik, yang bagian yang kedua yaitu makhluk. Kemudian di makhluk ini kenapa kok makhluk itu, masyarakat itu termasuk bagian dari penghalang kepada jalannya ibadah menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebab yang pertama, dua alasan. Yang pertama adalah sebab sering ketemu, sering berkumpul kepada hal yang kira-kira tidak menuju jalannya Allah, itu kadangkala menyibukkan diri kita untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Nah, malam hari ini kita sampai di alasan yang kedua. Kenapa sih mesti kita harus uzlah dari keramaian, dari semua hal yang kita ketemu dalam sebuah kelompok? Karena alasan yang kedua itu adalah alasan yang amat penting bagi uzlahnya kita, alasan untuk uzlah dari semua keramaian yang kita alami. Yang kedua kita lanjutkan, wa ammal khalasatu tsaniyatu allati taqtadi at-tafarruda anin nasi fi hadha sa'ni anan nasa yafsuduna 'alaika ma yahsulu laka min ibadi. Jadi alasan yang kedua, kenapa harus uzlah, kenapa harus menyendiri, kenapa harus menyepi, mengosongkan di dalam keramaian? Karena diperintahkan untuk menyendiri dari manusia itu dalam keadaan ini, karena sesungguhnya manusia itu kadangkala kebanyakan membuat kerusakan atas hal yang sudah dihasilkan di dalam ibadah. Ya, jadi kadangkala manusia itu sering kumpul gitu, Pak. Maksudnya itu kepada sebuah perkumpulan masyarakat yang kadangkala itu bisa mengganggu terhadap rusaknya ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kenapa harus memilah-milah dan kapan kita kumpul, kapan kita berada di uzlah atau menyendiri. Illam ya'simillahi subhanahu, kecuali memang karena dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa babi ma ya'ridu min qablihim minad-da'ir riba minad-da'ir riya'i wa tazayyuni. Karena sesungguhnya dengan adanya sering kita bertemu dengan orang, ya, sering bertemu dengan banyak orang, kadangkala melahirkan sesuatu yang mengajak kepada riya.
Nah, jadi malam hari ini alasannya kenapa rusaknya ibadah itu karena ketemu sama orang, ya walaupun orang itu adalah pribadi, itu karena seringkali menguju kepada riya dan bermegah-megahan. Ini alasannya. Kenapa? Yang kedua yang disebutkan di dalam Minhajul Abidin oleh Imam Al-Ghazali itu karena alasan riya. Nah, riya itu bisa merusak amaliyah kita, amaliyah ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaqad sadaqa Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah haitsu qala ra'ayatun nasi bisa teriyai. Memang betul, sungguh betul yang dikatakan oleh Yahya bin Mu'ad Ar-Razi rahimahullah. Beliau berkata bahwa pandangan manusia itu merupakan hamparan penyakit riya. Nah, maksudnya bagaimana, Pak? Jadi seringkali dilihat orang, sering dilem, Pak, tahu nggak dilem? Disanjung oleh orang, itu seringkali menimbulkan penyakit riya, pamer, ya kan? Kalau nggak saya kan nggak mungkin jalan ini. Ibaratnya kalau saya nggak ngisi pengajian, mungkin nggak dapat ilmu ini, gitu bahasanya gitu, Pak. Kalau kita beramal ya, kalau nggak saya yang beramal ini kayaknya nggak ada yang nyumbang di masjid. Bahasanya gitu, Pak. Jadi penyakit riya itu sangat dekat sekali dengan sesuatu yang sangat kita ketemu dengan orang, sering kita ngomong-ngomong terhadap apa yang kita lakukan. Padahal riya itu, kalau dilihat dari ilmu tasawuf, Pak, dari sufi itu, riya itu termasuk penyakit yang bisa membahayakan di dalam lenyapnya amaliyah soleh di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, wa haula izzahadu qad khafu ala anfusihim. Oleh karena itu, para pendahulu, ya, para pendahulu orang-orang yang ahli zuhud itu betul-betul takut terhadap dirinya kalau terjerumus terhadap penyakit riya dan bermegah-megahan. Nah, kenapa demikian, Bapak Ibu sekalian? Karena sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada salah satu riya itu adalah termasuk bagian syirik sogir. Ya, syirik itu menyekutukan, sogirin itu kecil. Jadi menyekutukan Allah bab kecil. Kata baginda Nabi, innal khofa wa ma innal khofa ma khawfu alaikum asyirkus sogir. Qalu ya Rasulullah, qala wa ma syirkus sogir, qala ar-riya'u. Kata baginda Nabi, sesungguhnya yang aku takutkan atas diri kalian itu adalah ketika engkau masuk kepada syirik sogir, syirik yang kecil. Lantas sahabat bertanya, apa itu ya Rasulullah? Baginda Nabi menjawab, syirik sogir itu yaitu penyakit riya, pamer. Nah, pamer itu memang nafsu, Pak. Ya, seringkali, kadangkala kita spontan saja, seringkali kita nggak bisa kontrol, kadangkala tiba-tiba aja gitu ngomongin. Apa itu riya? Riya itu pamer terhadap amalan yang soleh, yang sekiranya itu bisa ditunjukkan kepada orang lain. Ya, sekali lagi, Pak, riya itu apa? Riya itu pamer. Pamer itu apa? Menunjukkan kelebihan atas amaliyah kita, baik ibadah maupun amaliyah yang lain. Baik diri kita, kelebihan diri kita, baik keilmuan, harta benda, maupun kelebihan apapun. Ya, kelebihan ganteng ya sama saja, ya kan? Kelebihan cantik ya sama saja. Kelebihan harta juga sama saja. Ya, mudah sekali untuk kita itu pamer. Padahal tadinya itu awalnya nggak diniati, Pak, pamer. Tapi karena memang sering ketemu orang, kalau nggak ketemu kan enggak, Pak. Kita itu bisa riya itu karena kita ketemu dengan makhluk, kita ketemu dengan orang. Oleh karena itu, di dalam suratnya, di dalam firman Allah dalam surat Al-Baqarah itu di ayat 264, Allah itu selalu menyindir, ya, termasuk orang-orang yang beriman. Kata Allah di dalam surat Al-Baqarah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi. Jadi, hei orang-orang yang beriman, janganlah engkau membatalkan amal-amal perbuatanmu itu
dengan cara benci, dengan cara memamerkan, dengan cara menyebut-nyebut amalmu, kemudian dengan cara juga dengan cara menyakiti orang yang menerima amalmu. Ya, sedekah itu Pak. Ya, orang yang sedekah kok bisa menyakiti, bisa Pak. Ya, sebagaimana orang yang bersedekah harta benda tetapi pamer di hadapan manusia, kata Allah. Lu sedekah kok bisa membuat orang lain sakit hati, gimana Pak? Contoh, ya dikasih amal sedekah, ini tak kasih ya, kamu tak kasih beras, kamu tak kasih ini, kamu loh kalau nggak tak kasih beras nggak makan loh. Nah, coba bayangin Pak, ada nggak yang kayak gitu Pak? Kamu kalau nggak tak sumbang ini masjid ini nggak jadi ini, kayak gitu Pak. Kalau pribadi itu, kamu kalau nggak tak kasih beras juga makan, makanya kamu tak kasih beras dan macam. Jadi yang dikasihkan itu amalia, tetapi perasaan orang yang dikasih itu merasa terhina, Pak. Nah itu yang disebut oleh Allah, ya disebut wal ada kalladzi, wal ada, ya bilmani wal ada itu menyakiti, Pak. Ya ditambah lagi sebagaimana orang yang bersedekah, ya dengan harta benda, tapi ria'an nasi, pamer di hadapan manusia. Ya zaman sekarang ini kan banyak sekali Pak, di zaman medsos orang pamer, ya sekarang itu makanya niatnya itu betul-betul Pak, karena di media sosial itu orang beramal itu mudah sekali disyuting. Ya kalau nggak disyuting itu nggak marem gitu bahasanya, itu nggak puas diri gitu, jadi ditunjuk-tunjukkan orang untuk beramal, padahal sesungguhnya beramal itu tidak demikian. Ya makanya menjaga itu sangat penting. Nah, wa haula'i zahadu qad khafu alaihi qad khafu ala anfusihim min hadzal ma'na. Jadi orang-orang para ahli zuhud itu begitu takutnya mereka terhadap dirinya sendiri pada riya, takut kalau dirinya itu menimbulkan riya. Oleh karena itu hatta taraku al-malaqata. Makanya dari situ mereka meninggalkan pertemanan, dan mereka juga meninggalkan untuk berziarah. Jadi mengunjung-unjungi itu Pak, bagi orang yang zuhud, yang alim, yang pengen wirai betul, itu dijaga Pak. Maka orang-orang kiai, ustadz kiai khususnya itu, mereka tuh ketika menziarahi temennya di pondok pesantren mana misalnya gitu, atau orang-orang alim itu Pak, seringkali mereka itu nggak dolan terus itu bahasanya. Karena dolan terus itu tadi itu bisa menimbulkan penyakit riak pamer. Loh, di mana letak pamernya? Nah ini Pak nanti akan dibahas. Karena sangat tipis sekali ketika kita ini seringkali ketemu sama partner kita, orang yang temanan kita, itu sangat tipis sekali untuk kita tidak memperbincangkan segala hal kelebihan yang ada pada diri kita. Nah, kita bahasanya bisnis gitu. Alhamdulillah ya, bisnisku kemarin itu luar biasa. Sekarang ya alhamdulillah dikasih rezeki, sidik-sidik tapi masih dikasih rezeki. Bahasanya kayaknya mengecilkan Pak, tapi sesungguhnya dia sedang menunjukkan gitu loh Pak. Kalau misalnya pekerjaan jabatan sama, alhamdulillah saya kerjaan lancar, ya bosku dilalahnya ya baik-baik terus itu. Sementara temannya yang ada di sampingnya mungkin kerjaannya tidak dengan baik itu. Jadi itulah yang disebut kenapa kok orang-orang zuhud itu meninggalkan pertemanan itu dan meninggalkan untuk saling menziarahi itu, karena dengan cara itu dia bisa menjaga agar senantiasa dalam kolbunya itu bersih, terhindar dari penyakit-penyakit kolbu. Walaqad dzukira anna harima bin Hayyan qala li Uwais al-Qarni rahimahullah. Jadi sebagaimana yang disampaikan, yang diceritakan oleh Harim bin Hayyan ketika dia berkata kepada Uwais al-Qarni rahimahullah. Jadi Imam Harima ini bercerita berkata kepada Uwais, "Hei Uwais, ya Uwais, silna biziarati wal liqai." Hei Uwais, ya, sambunglah tali persaudaraan dengan kita, dengan kami, dengan cara berziarah dan dengan cara bertemu di tempatku. Hei Uwais, kamu buat dolan-dolano gitu bahasanya gitu Pak. Dolan-dolano toh
main ke sini, kita ketemu gitu bahasanya. Faqala, maka menjawab Uwais Al-Qarni, qad wasaltuka bima huwa anfa'ulaka min huma wa huwa du'a. Jadi Uwais berkata, Uwais menjawab, sungguh aku telah menyambung tali persaudaraan denganmu, ya, dengan sesuatu yang lebih bermanfaat darimu dibanding dengan dua hal bertemu dan ziarah. Yaitu apa? Yaitu mendoakan atas hal yang kamu sering tidak ada di dekatku. Ya. Jadi Uwais Al-Qarni itu ditanya ketika Harim bin Hayyan itu, Uwais, sambunglah pertemanan kita, datanglah ke sini, kita ketemu ngopi-ngopi, gitu bahasanya gitu, Pak. Kemudian Uwais Al-Qarni ini, karena Uwais Al-Qarni tahu ya Pak, cerita tentang Uwais Al-Qarni itu, kewaliannya, kedekatannya dengan Allah itu, sampai kemudian penduduk langit itu mengabarkan, Allah mengabarkan kepada baginda Nabi, Uwais Al-Qarni itu seorang anak yang kira-kira taatnya terhadap ibunya itu digendong kemana-mana, Pak. Ya, digendong kemana-mana, dia saking kangennya sama baginda Nabi itu pengen ziarah ketemu sama baginda Nabi. Ketika ibunya nggak mau ditinggal, dia nggak mau, Pak, nggak jadi pergi. Sampai suatu saat ibunya meninggal dunia, wafat, baru Uwais Al-Qarni itu ketemu sama baginda Nabi. Tapi sebelum ketemu sama Rasulullah itu, sebelum ketemu sama baginda Nabi, Rasul itu dikasih kabar malaikat Jibril atas perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kabarnya dia min ahlil jannah itu sudah ada jadi dia terkenal di alam langit, Pak. Nah itu, kemudian atas itu Rasulullah memanggil Uwais Al-Qarni untuk bertemu. Nah dari situlah disebutkan Uwais Al-Qarni ini menjaga sekali tadi, makanya dia nggak pernah dulan tadi, Pak. Jaga ibunya terus, karena dikasih kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala atas ma'rifatnya itu. Kemudian ada seorang imam Syekh Hamim Al-Hayyan namanya. Uwais, mbok kamu datang, sambunglah kita persaudaraan kita disambung. Kamu datanglah main ke tempatku, kita ngopi-ngopi gitu bahasanya gitu. Dijawab oleh Uwais, baik, saya sudah menyambung tali persaudaraan kita, tali persaudaraan denganmu, Syekh, tapi dengan cara yang lebih bermanfaat dibanding keduanya. Dibanding ketemu tadi, Pak. Apa itu? Ya, dengan doa ketika engkau tidak ada di dekatku. Jadi silaturahmi yang paling istimewa itu, Pak, itu mendoakan orang yang tidak ada di dekat kita. Ya, kalau di dekat kita gini kan nyun sewu, kula dongake nggih, kayak tilik, misalnya tilik yang sakit ya, orang yang sakit kita jenguk, kita doakan di tempatnya, kan tahu, Pak, ketemu orang gitu. Tapi kalau kita pengen itu doanya itu betul-betul bermanfaat, mendoakan orang yang sedang tidak ada dengan diri kita. Nah, kenapa demikian? Li'anna ziyarati wal liqa'i yuridu fiha tazayyunu warriya. Karena sesungguhnya berziarah dan ketemu itu kadangkala bisa menimbulkan berlebih-lebihan, ya, bermewah-mewahan, berlebih-lebihan kata-katanya, dan juga riya. Jadi orang yang sering kali ketemu itu, Pak, ngobrolnya itu kadangkala melebih-lebihkan. Ibarat orang yang alim, dia akan berdiskusi dengan kelebihan yang dia omongkan itu pengetahuan dia, ngobrolnya. Maka kira-kira nyun sewu, orang itu kalau lagi ketemu, Pak, kebanyakan ngomong atau kebanyakan mendengarkan, jujur. Kebanyakan ngomong pasti. Lah kebanyakan ngomong itu di kolbu itu, Pak, itu mendorong di kolbu itu bombong. Bombong itu bahasanya muncul penyakit riaknya. Makanya susah sekali, Pak, untuk kita tidak berada di wilayah itu. Jadi kata Uwais Al-Qarni itu, saya itu lebih terhormat, sudah saya sambung tali silaturahmiku kepadamu, Syekh, tetapi dengan cara yang lebih bermanfaat dibanding dengan bahayanya ketika saya itu masuk dalam wilayah riya maupun berlebih-lebihan. Ya, bahasanya itu melebih-lebihkan diri gitu. Dengan cara apa? Mendoakanmu, gitu bahasanya. Nah, memang makanya tadi, Pak, riya itu kata Rasulullah
itu sangat berbahaya sekali dalam rangka bisa menghapuskan amaliyah kita, bahkan kita bisa terjerumus di dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam satu hadisnya baginda Nabi, ya, orang yang riya itu maka dia termasuk min ahlin nar, neraka jahanam, Pak. Nah, oleh karena itu Bapak sekalian, salah satu alasan kenapa Imam Al-Ghazali itu memberikan tip untuk kita bisa lurus berada di jalurnya Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menuju surganya Allah, menghilangkan awaik ini, penghalang-penghalang ini, diantaranya yang berkaitan dengan makhluk tadi, ya, satu berkaitan dengan makhluk itu untuk uzlah, menyendiri. Nah, menyendiri itu diantaranya ada dua alasan, ya, saya ulang lagi. Yang pertama kemarin, kenapa sih kita tidak boleh terus-terusan kumpul teman terus sampai tidak ingat waktu, kemudian tidak ingat wayah gitu bahasanya? Karena yang pertama, dengan kumpul terus itu kadangkala bisa menyibukkan diri kita untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, alasan yang kedua tadi, ketika kita itu kumpul, ya, kumpul yang tidak menjurus kepada hal yang jalannya Allah Subhanahu wa taala, maka akan menimbulkan bagian tertentu, walaupun individu, ya, tafarrud namanya, ya, pribadi-pribadi, akan menimbulkan diri kita itu kehinggapan penyakit, yaitu riya dan bermegah-megahan. Ya, bermegah-megahan itu maksudnya itu melebih-lebihkan diri kita, gitu, Pak. Wakila li Sulaiman al-Khawas, ya, wakila li Sulaiman al-Khawas khina qadama Ibrahim ibnu Adham afala ta'tihi. Jadi ada orang yang mengatakan kepada Sulaiman al-Khawas ketika sedang datang Ibrahim bin Syekh Ibrahim bin Adham itu, maka si Syekh Sulaiman al-Khawas ini diomongin oleh seseorang. Afala ta'tihi, apakah engkau tidak mendatanginya ketika Syekh Ibrahim itu datang ke kotamu? Apakah engkau nggak ketemu sama dia? Maksudnya itu sowan, Pak. Kemudian dikatakan oleh Syekh Sulaiman, ya, menjawab itu, faqala li'an alqa syaitana mari dan ahabba ilayya min liqaihi. Agak sadis nih jawabannya, Pak. Ketika ditanya, Syekh Sulaiman, apakah engkau nggak nyambangi, nggak sowan kepada Syekh Ibrahim? Syekh Ibrahim seorang imam yang gede gitu, Pak. Datang satu kota, misalnya datang ke Semarang itu, ada seorang kiai besar datang ke Semarang, apa kamu nggak nemui tak? Gitu. Dijawab, sesungguhnya sesungguhnya saya lebih suka ketemu dengan setan yang jahat daripada menemuinya. Nah, murid-muridnya Syekh Ibrahim bin Adham ini kemudian terkejut, Pak. Ya, makanya fastankiru dzalika min qawlihi. Murid-muridnya kaget, terkejut. Kok bisa-bisanya ngomong begitu? Maksudnya apa ya? Gitu loh, Pak. Jadi yang dia maksudkan, Syekh Sulaiman mengatakan, faqala inni akhafa idza laqitahu ayyatazayyana lahu wa idza laqitu syaitana in amtamatu minhu. Sesungguhnya yang saya maksudkan itu adalah sesungguhnya diriku itu takut kalau ketemu beliau. Kenapa demikian? Karena an azayyana lahu, bisa jadi saya itu melebih-lebihkan diriku di hadapannya. Pengen pamer itu loh, Pak, maksudnya. Mbak paham, ha? Karena kan ketemu Syekh, nyun dungane, nyun ini, nyun itu, terus ditanya sama Syekh, ya, kamu kan sudah punya murid banyak. Oh iya, nggih, saya. Jadi itu loh, Pak, yang ditakutkan itu. Orang-orang yang wirai, orang-orang yang menjaga hatinya itu selalu sangat teliti sekali untuk bagaimana memperhatikan kolbunya agar tidak cacat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wa idza laqitu syaitana imtana'tu minhu. Sedangkan ketika aku ketemu setan yang jahat itu, saya tidak khawatir. Oh, sudah jelas itu setan itu musuhku, saya bisa jaga diri darinya. Nah, jadi jelas itu, Pak, maksudnya itu. Maka dengan demikian itu kita ini kadangkala kalau ketemu itu memang ketemu dengan teman, ketemu dengan siapapun,
termasuk teman saudara yang lama tidak ketemu. Biasanya nyun sewu Pak, kalau lama tidak ketemu sekali, rasa-rasanya kan pengen cerita apa perkembangan yang sudah kita miliki kan gitu Pak, baik karir, harta benda gitu. Ujung-ujungnya ya riak tadi, pamer lagi gitu. Maka kita butuh untuk menjaga itu agar tidak menghapus amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi memang ya sangat halus Pak, tipis sekali kalau mengkaji kitab tasawuf begini, hal-hal yang kecil gini ya otomatis diperhatikan. Kalau kitab syar'i berbeda lagi Pak, hanya hal-hal yang kira-kira kentara sekali baru dikatakan batal dan tidak sah dan tidak. Tapi di dalam mengkaji kitab tasawuf dalam rangka untuk memperbaiki kolbu kita, hati kita, ya, yang bisa merusak amaliyah kita, maka kita butuh untuk memperhatikan hal-hal yang kecil yang kelihatannya biasa, tapi itu bisa mempengaruhi amaliyah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaqad laqiya Syekhul Imami ba'dul arifin wa tadhakkuru maliyan. Dan sungguh telah bertemu Syekh Imam Abu Bakar Al-Bara, ya ini gurunya Imam Ghazali itu, ya, dengan seorang yang arif. Orang arif itu orang ahli hikmah Pak. Fadadzakkara maliyan, kemudian dia bercakap-cakap lama sekali. Tsumma da'awa fi akhiri haditsihima, kemudian di akhir pembicaraan itu mereka saling mendoakan. Faqala Syekhul Imam lil Arifi, maka berkata Syekh Imam Abu Bakar Al-Bara, ya, kepada orang yang arif tadi, ma'adzunnuni jalastu majlisan, sungguh aku tidak menyangka bisa duduk di dalam majelis ini, ana bihi arja min majlisin, saya dengannya tadi itu di luar pengharapan saya untuk duduk kali ini. Jadi ini ekspektasinya di luar ekspektasi saya bisa duduk dengan engkau. Nah, ini maksudnya ini Syekh Imam Abu Bakar Al-Bara ini ketemu sama orang yang alim, orang yang warok, kemudian berkata, sungguh di luar dugaanku kalau saya bisa duduk bersama denganmu, ya, kemudian di luar ekspektasi saya dibanding dengan majelis ini, ya. Jadi sungguh di luar pengharapan saya min majlisin hada, dari majelis yang saya miliki. Faqala lahul arifu, maka berkata orang yang arif ini lahu kepada Syekh Imam Al-Bara, lakinni ma jalastu majlisan ana lahu akhafun min majlisi hada. Akan tetapi, ya, dudukku ini, ya, aku tidak duduk dalam satu majelis. Yang aku takutkan adalah saya duduk di dalam majelis ini, kemudian berbeda dengan apa yang ada di dalam majelisku. Jadi dibalik Pak, Syekh Imam Al-Bara berkata, sungguh menakjubkan saya bisa ketemu panjenengan. Saya tidak menyangka, di luar ekspektasi saya. Sementara orang yang arif, ahli ma'rifat ini berkata, Pak, ya, yang aku takutkan justru ketemu di dalam majelis ini. Nah, kenapa demikian? Alasta ta'mida ila ahsani hadithaka laulumika fahadithaini biha. Tidakkah engkau sengaja berkata kepadaku dengan keilmuanmu yang lebih baik? Jadi tidakkah engkau berkata, kemudian tidakkah engkau memberikan ilmu, ceramah padaku gitu bahasanya, dengan perkataan dan ilmu yang terbaikmu, ya. Fakadhisaini biha, maka engkau berkata kepadaku dengan dua hal tadi. Fatadhaharu biha, fatadharuha baina yadayhi wa anna kadzalik. Kemudian engkau menunjukkan kepiawaianmu, ya, di hadapanku, begitu pula aku. Nah, ini orang marifat Pak, takutnya itu di situ. Jadi ini Syekh Imam Al-Bara ketemu sama orang yang arif, orang yang makrifat, kemudian dia berkata itu, wah saya seneng ya panggil panjenengan gitu. Setelah ketemu panjenengan itu,
si orang yang arif ini berkata bahwa saya justru malah takut ketemuan ini gitu. Kemudian bukankah engkau juga mengatakan hal yang baik tentang apa yang engkau punyai, Syekh? Gitu. Begitu pula saya. Nah, kemudian fakot wako arya'u, fakot wako arya'u. Bukankah yang demikian itu riya, Syekh? Diomongin gitu. Syekh Imam Al-Bara. Fabaka Syekhil Imamu Malian. Kemudian Syekh Imam Al-Bara, Imam Abu Bakar Al-Bara ini kemudian pingsan lama sekali, Pak. Mendengar itu nangis sampai pingsan. Nah, ini orang yang batinnya tajam itu. Orang itu kalau disindir sedikit, Pak, kalau orang itu tajam itu terbiasa untuk mengolah rasa dan kolbunya, itu begitu diingatkan itu mereka terkejut, Pak. Ya, goflahnya cepat balik. Beda dengan orang-orang yang kira-kira tidak merawat hati, begitu dikasih tahu, Pak, itu bebelnya nggak karuan. Bebelnya itu ya angel gitu, Pak. Maksudnya angel, diomongin ngalor gitu ya angel nggak karuan. Tapi orang-orang yang terbiasa merawat hatinya itu begitu disinggung sedikit, itu mereka kaget. Ketika itu menyangkut dirinya, biasanya sering menangis. Ya sama seperti ini. Fabaka Syekhul Imam Malian, maka kemudian dia menangis terseduh-seduh, ya sampai lama sampai pingsan. Lu nangis sampai pingsan. Hanya diomongin, bukankah engkau juga riak, Syekh, pamer, Syekh, dengan ilmumu tadi loh kamu ngomong yang paling bagus kepadaku itu. Hanya diomongin itu loh, Pak, bayangkan. Ya, jadi apa artinya ini? Bahwa Bapak sekalian, kenapa pentingnya kita ini meniti-niti? Niti-niti itu tuh memilih-milih terhadap pergaulan kita yang bermanfaat seperti apa. Kalau dia pergaulan kita, kumpul-kumpul kita mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ikuti. Kalau itu sekiranya menjerumuskan kepada hal yang melalaikan ibadah kita di hadapan Allah, segera tinggalkan dan tafarrud. Segera uzlah, segera menyendiri. Nah, karena pergaulan itu bisa menjadikan kita kadangkala lupa terhadap ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kondisi yang terus kita jaga, mudah-mudahan kita akan mendapatkan segala sesuatu yang jauh lebih jernih dibanding dengan apa yang kita tidak ngaji dalam soal qalbu ini. Demikian Bapak sekalian, ya, sedikit-sedikit kalau kepanjangan gitu nanti kadang-kala bingung nyerape, ya. Jadi sedikit-sedikit mengaji gini itu ya berbeda gitu. Mudah-mudahan kita lanjutkan di minggu yang akan datang. Asal kita istiqomah, mudah-mudahan mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.